Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Japi Story. Sintayong sampai saat ini belum juga memperpanjang kontraknya dengan Timnas Nasional Indonesia. Sedangkan saat ini Sintayong diisukan sedang didekati oleh Timnas Korea Selatan. Oke, gue akan bahas topik ini, tapi sebelum gue membahasnya lebih lanjut lagi, silahkan kalian like dulu, subscribe dulu, komen dulu, agar channel gue tidak kalah bersaing dengan channel-channel pengamat sepak bola yang lainnya. Oke, awal mula Sintayong bergabung dengan Timnas Nasional Indonesia itu terjadi pada tanggal 28 Desember 2019. Pada saat itu Ketua Umum PSSI-nya dipegang oleh Iwan Bule. Ya. Nah, sejak datangnya Sintayong ke Indonesia, tentunya harapan warga negara Indonesia ingin sepak bola di Indonesia, khususnya Timnas Nasional Indonesia itu lebih bangkit lagi ya, lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, karena situasinya timnas kita itu banyak terseok-seok kalah bersaing ya oleh tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Bahkan juara AFF pun untuk kelas tingkat timnas senior kita belum pernah ya. Nah, berawal dari berbagai permasalahan yang sangat kompleks, sangat rumit yang berada di Timnas Nasional Indonesia, bahkan saat itu masih banyak mafia bola, ya kan? Orang-orang juga banyak menganggap buruk tentang Timnas Nasional Indonesia karena memang tidak punya prestasi apapun. Nah, sejak dilatih oleh Sintayong, ini timnas ini mulai perlahan bangkit, ya. Dan bahkan dalam beberapa keputusan, Sintayong ini banyak mengundang keputusan-keputusan yang cukup berani. Dan bahkan tidak sedikit pun orang-orang yang tidak suka dengan Sintayong, khususnya Bung kita semua, yaitu Bung Towel. Ya, dan juga ada beberapa pelatih yang juga tidak suka sama Sintayong, yaitu sebut saja namanya Fahri Husaini. Oke lah, orang-orang itu sampai saat ini juga sangat keras ya mengkritik Sintayong. Bahkan prestasi segemilang apapun yang dapat oleh Sintayong, orang-orang ini tidak mau mengakuinya, ya kan? Bahkan menyebutnya itu adalah sebuah keberuntungan atau prestasi yang jatuh dari langit, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, di balik kritikan, di balik orang-orang yang tidak suka sama Sintayong, kebanyakannya warga negara Indonesia yang memang sangat fanatik dan cinta sama sepak bola, ini banyak yang mencintai Sintayong. Bahkan Sintayong diisukan dan diinginkan oleh warga negara Indonesia ini menjadi bagian dari warga negara Indonesia, atau Sintayong pun ikut dinaturalisasi. Itulah kira-kira, bahkan saking cintanya, saking fanatiknya sama Sintayong. Nah, semenjak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI dan mengusung transformasi sepak bola di Indonesia ini lebih kompetitif lagi. Nah, Sintayong dengan keberaniannya mengambil keputusan, apalagi yang berhubungan dengan pengambilan pemain, didukung oleh ketua umum PSSI Pak Erick Thohir yang juga sangat mensupport apapun yang memang menjadi keputusan Coach Sintayong, ini lebih masif lagi ya. Banyak pemain-pemain diaspora yang memang punya darah Indonesia ini dinaturalisasi ya, dirangkul semuanya. Dan bahkan Timnas Nasional Indonesia sekarang menjadi kekuatan yang sangat menakutkan di Asia Tenggara. Kita Timnas senior lolos Piala Asia, lalu juga masuk 16 besar, dan tim U23-nya bahkan bukan hanya masuk 6 besar, lolos 8 besar, dan bahkan masuk 4 besar ya. Dan juga kita pun untuk pertama kalinya lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia, dan memang sangat terbuka untuk kita bermain di Piala Dunia. Nah, ini berkat sentuhan tangan dinginnya Sintayong bersama Ketua Umum PSSI dan lain sebagainya. Nah, sekarang masalahnya Sintayong itu sedang sakit dan statusnya itu pre-transfer, artinya tidak terikat kontrak, karena memang kontrak dengan Timnas Nasional Indonesia sejak 2019 ya, artinya Sintayong punya kontrak 3 tahun sampai 4 tahunan di Timnas Nasional Indonesia dan sudah habis pada 2023 Desember 2023, bahkan sempat diperpanjang karena untuk kepentingan Piala Asia, dan sekarang Sintayong belum juga memperpanjang kontraknya dengan Timnas Nasional Indonesia karena diisukan sedang sakit. Nah, sebetulnya banyak ada upaya dari PSSI, bahkan Erick Thohir pun dan Sintayong secara verbal sudah sangat sepakat ya untuk melanjutkan kepelatihannya di Timnas Nasional Indonesia sampai tahun 2027. Bahkan ditambah lagi sama Erick Thohir menjadi sampai 2028. Tetapi proposal perpanjangan kontrak untuk Sintayong ini belum juga ditandatangani karena memang beliau sedang sakit dan kabarnya sedang dirawat sekarang di rumah sakit di Korea Selatan. Nah,
isunya sekarang Sintayong itu bahkan di berita-berita Korea Selatan itu masuk ke daftar beberapa pelatih yang memang menjadi target Korea Selatan, karena sekarang Korea Selatan tidak punya pelatih kepala ya, semenjak ditinggalkan oleh pelatih asal Jerman yang gagal membawa Korea Selatan juara di Piala Asia. Nah, sekarang statusnya Korea Selatan tidak punya pelatih kepala, dan kabarnya sekarang sedang didekati ya, Sintayong ini sedang didekati oleh timnas Korea Selatan untuk comeback kembali menjadi pelatih kepala. Nah, banyak pro kontra ya yang terjadi di Indonesia, bahkan banyaknya netizen yang memang sangat sedih, sangat khawatir ya, kalau misalnya kemungkinan buruknya Sintayong tidak memperpanjang kontrak lagi di timnas nasional Indonesia. Dan memang ada juga yang suka seperti Toya, Fahri Husaini dan lain sebagainya. Itu sudah keinginan mereka Sintayong cabut dari Indonesia ya, karena memang kepentingan mereka tidak masuk pada agenda Sintayong. Nah, gua memberikan asumsi dan gue berasumsi bahwa jika memang benar Sintayong didekati dan diinginkan jasanya ya oleh negaranya Korea Selatan, menurut gue wajib hukumnya untuk Sintayong mengambil itu. Ya, itu sebagai bentuk kepedulian dan cinta negaranya, nasionalisme, patriotisme sebagai seorang warga negara. Harus hukumnya Sintayong mengambil jika memang Korea Selatan betul membutuhkan jasanya, membutuhkan perannya, membutuhkan sentuhan-sentuhan kepelatihannya untuk kemajuan timnas sepak bola di Korea Selatan. Itu harus. Dan mungkin kalau misalnya tidak diambil oleh Sintayong, yang menurut gue itu adalah sebuah pengkhianatan untuk negaranya. Nah, tetapi masalahnya kita di Indonesia ini terlanjur cinta sama Sintayong, terlanjur ketergantungan. Iya kan? Karena memang titik awalnya bangkitnya sepak bola di Indonesia itu berkat adanya Sintayong. Kalau nggak ada mungkin gue nggak tahu ya kan, ranking FIFA kita akan berapa sekarang. Sedangkan sejak dilatih oleh Sintayong, ranking FIFA kita langsung meroket ke posisi 134. Dan kita berhasil menyalip Malaysia yang memang dari dulu Malaysia selalu di atas kita. Dan sekarang mereka di bawah kita. Nah, ini masalahnya. Dan menurut gue gak mudah gitu ya jika memang ini gue berbicara tentang kemungkinan terburuknya Sintayong tidak melatih lagi timnas nasional Indonesia. Itu jadinya akan dibanding-bandingkan. Ya, contoh, nantilah ada pelatih baru menggantikan Sintayong, misalnya dari mana misalnya. Entah itu pelatih grade A, grade B, grade C, atau memang sebagus apapun, tetap pasti akan dibanding-bandingkan. Apalagi nanti kalau misalnya performanya buruk, pelatih mengganti Sintayong ini performanya buruk, apalagi seperti itu. Wah, sudah habis diserang oleh netizen. Pasti, wah rindu Sintayong dan sebagainya. Nah, ini masalahnya. Oke, di PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan tidak ada masalah jika memang Sintayong tidak memperpanjang kontrak dengan timnas nasional Indonesia. Ya udah, ya kan? Kita cari lagi yang lain. Itu kira-kira seperti itu. Tapi nama Sintayong ini akan selalu membekas di hati supporter timnas nasional Indonesia, karena memang euforia kecintaan orang Indonesia terhadap sepak bola itu paling tinggi. Kalau bisa gue membandingkan dengan negara-negara maju misalnya tentang sepak bola, kalah semuanya dengan fanatisme warga negara Indonesia terhadap sepak bola. Nah, ini yang harus diatasi oleh PSSI. Dan gua rasa gak mudah juga untuk PSSI menghadirkan sosok pelatih, sedangkan pemain-pemain timnas yang memang saat ini membela timnas nasional Indonesia itu semuanya berkat pilihan dari Sintayong. Entah itu pemain lokal, entah itu pemain diaspora, dan lain sebagainya. Nah, maka catatannya ya, PSSI juga harus menyiapkan berbagai opsi ya, kemungkinan terbaiknya, kemungkinan terburuknya jika memang timnas nasional Indonesia itu tidak dilatih lagi oleh Sintayong. Dan kesimpulannya, jika memang Sintayong betul-betul didekati dan diinginkan oleh timnas Korea Selatan, maka harus hukumnya Sintayong untuk mengambil itu. Dan kita jangan melakal itu. Kita harus sadar bahwa Sintayong juga punya negara yang memang ia cintai. Ya, datangnya ke Indonesia itu hanya sebatas kerja. Kan nggak ada sama sekali cinta Indonesia dan sebagainya, itu hanya sebatas kerja saja. Dan itu gue yakin Sintayong punya integritas, profesionalitas yang memang gak usah diragukan lagi lah. Kita tunggu aja kabar selanjutnya, akhir dari drama ini akan seperti apa ya, karena memang tahu sendiri drama Korea itu banyak actingnya ya kan, banyak gimmicknya. Nah, kita tinggal tunggu saja informasi selanjutnya, dan kita harapkan memang yang baik-baik aja lah untuk Sintayong dan timnas nasional Indonesia. Itu
informasi yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Jika Anda menyukai video ini, silahkan like. Lalu juga jika Anda punya pendapat tentang masalah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu juga ya, silahkan subscribe ya, karena dukungan Anda sangat menentukan untuk kemajuan channel JP Story. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita semua selalu ada dalam kesehatan. Salam sepak bola.